Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube ini, dan kali ini kita akan membahas tentang materi pelajaran matematika yang sangat-sangat amat penting dalam kehidupan sehari-hari, yaitu adalah peluang. Materi peluang ini bisa kita jumpai dari sejak SD, SMP hingga SMA, bahkan ada mata kuliah lanjutannya di pendidikan tinggi. Langsung saja kita mulai, apa saja yang akan dibahas di video kali ini. Topik yang dibahas, yang pertama ada percobaan, kemudian ruang sampel, peluang kejadian, ada peluang komplement, frekuensi harapan, juga peluang kejadian majemuk. Sebenarnya kita akan fokus pada peluang kejadian majemuk, karena pada peluang kejadian majemuk ini terdapat beberapa subbab lainnya, seperti peluang dua kejadian saling lepas atau sembarang, ada peluang dua kejadian saling lepas, ada peluang dua kejadian tidak saling lepas, peluang dua kejadian saling bebas, dan juga peluang dua kejadian yang bersyarat. Nanti kita mulai dari yang pertama, yaitu dari percobaan. Namun sebelum itu akan disampaikan kompetensi dasar yang harus diselesaikan oleh siswa, yaitu kompetensi dasar ini 3.4, yaitu mendeskripsikan dan menentukan peluang kejadian majemuk, yaitu peluang kejadian saling bebas, saling lepas, dan bersyarat dari suatu percobaan acak. Lalu untuk 4.4, yaitu keterampilannya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian majemuk, peluang kejadian saling bebas, saling lepas, dan juga bersyarat. Langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu percobaan. Apa itu sebenarnya percobaan? Saya tampilkan sebuah tulisan uang logam dan dadu. Dalam materi kali ini akan sangat sering kita menemukan kata-kata percobaan. Misalkan uang logam. Kita memiliki sebuah uang logam dan kita akan melakukan percobaan dengan uang logam itu dengan cara melemparkan uang logam itu. Setelah itu, apa yang akan dihasilkan? Uang logam itu akan jatuh ke bawah dan hasilnya hanya ada dua, yaitu uang logam akan menampilkan gambar angka dan juga menampilkan gambar angklung. Di sini kita gunakan uang logam Rp1.000. Sama halnya dengan dadu berpermukaan 6. Ketika kita melempar sebuah dadu, maka hasil yang akan ditampilkan atau angka yang ditunjukkan pada dadu tidak lain adalah dadu bermata 1, 2, 3, sampai dengan 6. Itu namanya percobaan, sebuah kegiatan untuk melakukan atau mendapatkan hasil yang kita inginkan. Tentu saja dalam percobaan ini mempunyai kemungkinan hasil. Nah, kemungkinan hasil itu kita sebut dengan peristiwa atau kejadian. Hasil dari setiap percobaan secara pasti sangatlah sulit untuk ditentukan. Kemudian setelah itu kita langsung bahas tentang ruang sampel. Dalam pembahasan ruang sampel kali ini, ruang sampel adalah kumpulan dari hasil yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel, sedangkan kumpulan dari beberapa titik sampel disebut kejadian. Banyaknya ruang sampel dinotasikan dengan NS. Oke, dalam membahas ruang sampel ini sangat erat kaitannya dengan kejadian yang kita bahas sebelumnya. Kita kembali ke sana. Nah, ini dia. Ruang sampel itu adalah semua kemungkinan yang akan terjadi ketika kita melakukan percobaan. Contohnya, kita melempar sebuah dadu, dan ruang sampelnya ada berapa? Ya, semua kemungkinan hasil yang akan ditunjukkan dari lemparan dadu tersebut. Berarti kemungkinannya bisa 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Karena ada 6 buah, berarti ruang sampel dari sebuah lemparan dadu satu kali adalah 6. Oke. Kemudian ini adalah peluang kejadian, materi yang akan menjadi fokus kita. Peluang kejadian A dinotasikan dengan PA, itu sama dengan NA dibagi dengan NS, dengan PA kurang dari 0, maksudnya PA lebih dari sama dengan 0 dan PA kurang dari sama dengan 1. Apa itu NA? NA adalah banyaknya kejadian. Oke, misalkan kita nanti saja kita bahas
tentang NA dan NS. NS adalah banyaknya ruang sampel. Kita langsung ke permasalahan. Sebuah dadu dilempar 1 kali. Berapa peluang dadu yang muncul adalah bilangan prima? Sama apa yang harus kita lakukan? Ya, pertama kita harus menentukan ruang sampel terlebih dahulu. Karena di slide sebelumnya kita menentukan ruang sampel dari satu buah dadu, yaitu 6, maka kita tulis NS-nya sama dengan 6. Kemudian AA adalah sebuah kejadian. Kejadian munculnya bilangan prima. Jadi permasalahan ini yang diminta adalah kejadian muncul bilangan prima. Kita tuliskan dengan A. Dan bilangan prima yang ada pada dadu hanyalah 2, 3, dan juga 5. Maka kemunculan bilangan prima itu ada 3. Lalu kita langsung masukkan saja ke rumusnya. Peluang A sama dengan kejadian A dibagi ruang sampel S, yaitu 3/6 sama dengan setengah atau 1/2. Jadi peluang pelemparan sebuah dadu sekali yang menghasilkan bilangan prima adalah 1/2. Kemudian ada peluang komplement. Ini ada rumusnya. Peluang komplement dinotasikan dengan P A komplement, C-nya kecil di atas. Nah, sebenarnya apa sih peluang komplement itu? Peluang komplement adalah peluang yang tidak terjadi. Maksudnya seperti ini. Jika PA adalah peluang kejadian A, maka PAC adalah peluang bukan kejadian A. Apa mudah dipahami? Ilustrasinya seperti ini. Kita tadi telah menghitung peluang dari pelemparan dadu yang menghasilkan bilangan prima. Ini kita akan gunakan kembali. Di slide sebelumnya, peluang A dari pelemparan sebuah dadu menghasilkan bilangan prima adalah 1/2 atau setengah. Kemudian, jika pertanyaannya kita ubah menjadi berapa besar peluang dari pelemparan sebuah dadu yang menghasilkan bukan bilangan prima. Seperti itu. Caranya adalah karena peluang paling besar adalah 1 dan paling kecil adalah 0, maka kita hanya perlu menjumlahkan peluang kejadian dengan peluang bukan kejadian sehingga mendapatkan 1. Kali ini kita akan mencoba mencari peluang komplemennya atau peluang bukan kejadiannya, PAC-nya. 1 dikurangi 1/2, ya hasilnya tetap 1/2. Jadi peluang pelemparan satu dadu yang menghasilkan bukan bilangan prima adalah 1/2. Kita lanjutkan ke frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah banyaknya kejadian yang diharapkan dapat terjadi pada suatu percobaan. Seperti ini. Tadi kita telah bicarakan tentang peluang kejadian pelemparan dadu yang hasilnya adalah bilangan prima. Nah, yang kita bahas tadi dalam pelemparan dadu itu hanya sekali pelemparan. Namun dalam frekuensi harapan, jika percobaannya atau pelemparan dadu itu dilakukan sebanyak N kali dan nilai kemungkinan terjadi kejadian A setiap percobaan adalah PA, maka frekuensi harapan adalah seperti ini. FHA, kita notasikan FHA sebagai frekuensi harapan dari kejadian A sama dengan N, banyaknya percobaan yang dilakukan, dan juga peluang A, peluang dari kejadian A dalam satu kali kejadian, dalam satu kali percobaan. Kita masih gunakan masalah yang sama, pelemparan dadu satu kali, maksudnya sebuah pelemparan dadu satu buah, dan peluangnya yang diminta adalah peluang munculnya bilangan prima pada dadu. Kita sudah mengetahui di awal bahwa peluang A-nya itu adalah setengah. Dan sekarang, bagaimana jika dadu itu dilempar sebanyak 20 kali? Berapa frekuensi harapan dari munculnya bilangan prima yang tadi? Ini mudah, berarti 1/2 hanya perlu dikalikan dengan 20. Ya, hasilnya frekuensi harapan berarti adalah 10 kali.
Ini masuk ke materi yang penting. Peluang kejadian majemuk ada 4 jenis. Yang pertama, peluang dua kejadian tidak saling lepas atau biasa disebut dengan peluang dua kejadian sembarang. Ini adalah rumusnya. Dua kejadian sembarang A dan B pada ruang sampel S, maka berlaku rumus peluang A gabungan gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Agak bingung, kita langsung mulai dengan studi permasalahan. Oke, misalkan dalam suatu kelas terdapat 45 siswa dan diketahui kita telah melakukan survei di sini 28 siswa menyukai matematika, 22 siswa menyukai bahasa Inggris, dan 10 siswa diantaranya menyukai matematika serta bahasa Inggris. Jika kita akan memanggil seorang siswa secara acak, tentukanlah peluang siswa yang kita panggil itu adalah siswa yang menyukai matematika atau bahasa Inggris. Oke, di sini kita mulai. Untuk lebih jelasnya, kita akan membuat diagram Venn-nya. Saya sudah sediakan di sini. S yaitu semestanya, M adalah siswa yang menyukai matematika, dan B siswa yang menyukai bahasa Inggris. Mungkin ada yang bingung kenapa M-nya di situ 18 dan B-nya 12. Ya karena 10 orang di antara 28 yang menyukai matematika itu dia juga menyukai bahasa Inggris. Begitu juga di bahasa Inggris 10 dari 12-nya menyukai matematika juga, sehingga ia adalah bagian irisan dari M irisan B. Dan ada angka 5 di luar dari dua lingkaran itu adalah siswa yang tidak menyukai matematika dan juga tidak menyukai bahasa Inggris. Kembali ke permasalahan, kita sudah mendapatkan angka-angkanya nih. Peluang kita akan gunakan rumus yang di kotak berwarna oranye. Ya, pertama kita harus tulis terlebih dahulu notasinya. Ruang sampelnya 45, jelas ada di soal. Yang menyukai matematika kita notasikan NM sebanyak 28 siswa. Matematika ini jika dirumus kita anggap sebagai peluang A ya, A-nya, dan juga bahasa Inggris B-nya 22, dan irisan dari A dan B adalah 10 siswa. Langsung kita masukkan ke rumus. Peluang M gabung B sama dengan peluang M ditambah peluang B dikurangi peluang M irisan B. Nah, dari sini kita sudah dapat peluang M-nya adalah banyaknya siswa yang menyukai matematika dibagi dengan banyaknya siswa dalam kelas tersebut. Peluang B-nya 22/2 adalah banyaknya siswa yang menyukai bahasa Inggris dibagi dengan ruang sampelnya, yaitu banyaknya siswa di kelas 45, dikurangi dengan peluang irisan M irisan B. Ada 10, bisa dilihat di diagram Venn. Karena penyebutnya sama, kita bisa langsung mengoperasikannya saja. Maka peluangnya dari percobaan ini adalah 8/9. Jadi peluang siswa adalah kita akan memanggil siswa, dan peluang siswa yang terpanggil adalah yang memiliki matematika atau bahasa Inggris adalah sebesar 8/9, peluang yang cukup besar. Oke, kita lanjutkan. Peluang dua kejadian saling lepas. Nah, apa peluang dua kejadian saling lepas? Adalah peluang dari kejadian yang tidak bergantung pada kejadian yang lain. Ini adalah rumusnya, peluang A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Untuk lebih mudahnya, kita akan langsung kembali ke soal. Kali ini ada pada pelemparan sebuah dadu bermata 6. Berapakah peluang mendapatkan dadu mata 1 atau 3?
Jadi di sini ada dua. Berbeda dengan yang pertama yang bilangan prima, yang ditanyakan hanya peluang mendapatkan bilangan prima. Namun di sini kejadian majemuk ada dua kejadian. Yang pertama, berapa peluang mendapatkan mata dadu 1. Kemudian yang kedua, yang B-nya, berapa peluang mendapatkan dadu mata 3. Seperti itu ya, jelas ya. Ini mudah, kita tinggal masukkan saja. Oh, ini diagram frame-nya. Jadi peluang A tidak beririsan dengan peluang B. Namun mereka masih dalam satu semesta yang sama. Itu yang mungkin harus dicatat. Di garis bawahi. Kita pertama ya ruang sampelnya terlebih dahulu. Sebuah dadu berarti ruang sampelnya pasti 6. Peluang A yaitu peluang mendapatkan dadu mata 1 adalah 1. Peluang B mendapatkan mata dadu 3 sama 1. Kita tinggal menjumlahkan peluang A tambah peluang B, artinya 1/6 ditambah 1/6 menghasilkan 1/3. Jadi jawaban dari permasalahan ini adalah 1/3. Kita lanjutkan. Masih di peluang kejadian majemuk. Kali ini peluang dua kejadian yang saling bebas. Kali ini peluang kejadian saling bebas dinotasikan dengan P A irisan B, atau jika bisa kalian lihat penulisannya seperti itu, sama dengan peluang A dikali peluang B. Tidak begitu sulit, tidak begitu berbeda dengan yang tadi. Nah, kali ini kita kembali menggunakan contoh soalnya. Penggunaan contoh soal seperti ini agar kalian lebih paham, apalagi peluang ini sangat kontekstual, sangat bisa dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari ataupun masalah yang ada di sekitar. Kali ini masalahnya adalah dengan Andi. Peluang Andi dapat menyelesaikan satu soal adalah 0,4. Sedangkan peluang Budi dapat menyelesaikan soal yang sama adalah 0,3. Peluang mereka berdua dapat menyelesaikan soal tersebut adalah titik. Nah, ini cukup mudah. Berbeda dengan peluang kejadian saling lepas yang tadi, kali ini kejadian A dan B bisa dikatakan saling bebas jika kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B dan juga kejadian B tidak mempengaruhi kejadian A. Jadi seperti itu. Jadi begini, Andi bisa menyelesaikan satu soal, peluangnya adalah 0,4, dan Budi bisa menyelesaikan soal yang sama dengan peluang 0,3. Andi tidak akan bergantung pada Budi karena kejadian yang Andi lakukan, Andi menyelesaikan soal 0,4 itu tidak dipengaruhi oleh Budi. Budi tidak memberikan kontribusi apapun. Sama halnya dengan Andi yang tidak memberikan kontribusi kepada Budi, sehingga peluang mereka itu berdiri masing-masing. Namun, apa yang terjadi jika mereka berdua dapat menyelesaikan soal tersebut? Bukan dalam arti bekerja sama ya, tapi peluang mereka berdua dapat menyelesaikan soal tersebut. Jadi seperti itu, ibaratnya dalam sebuah ulangan, peluang Andi menyelesaikan ulangan tersebut adalah 0,4, sedangkan peluang Budi adalah 0,3. Berapa peluang dari Andi dan Budi bisa menyelesaikan soal tersebut? Berapa peluang Andi bisa? Yang ditanyakan adalah peluang Andi selesai, Budi selesai. Itu ya. Jadi seperti itu jika dikaitkan dengan contohnya. Berapa peluang mereka bisa menyelesaikan ujian itu bersama-sama? Kita tinggal kalikan saja 0,4, 0,3, hingga 0,2. Oke, kita lanjutkan bagian yang terakhir kali ini, peluang dua kejadian bersyarat. Ini agak sedikit rumit karena rumusnya bisa dilihat
panjang. Peluang dua kejadian bersyarat adalah peluang B ketika syarat A terpenuhi, itu membacanya seperti itu. Peluang B setelah ketika syarat A terpenuhi, atau jika ditulis seperti ya, P kurung buka B garis tegak A kurung tutup sama dengan peluang A irisan B dibagi dengan peluang A. Atau jika kita ingin mencari peluang A irisan B itu sama, atau peluang A irisan B itu sama dengan peluang A dikali peluang B jika A terpenuhi. Kita kembali ke contohnya. Dua kejadian A dan B tidak saling bebas. Jadi kali ini kejadian A dipengaruhi oleh kejadian B atau kejadian B dengan syarat A. Contohnya seperti ini. Kejadian A harus terjadi terlebih dahulu sehingga kejadian B bisa terjadi. Mudah dipahami atau bagaimana? Jika kita ingin lulus dari sekolah, maka syaratnya anggap lulus dari sekolah itu, anggap masuk ke universitas itu adalah kejadian A. Dan syarat kita, atau bagaimana cara kita lulus dari masuk ke universitas, syaratnya adalah lulus dari sekolah. Anggap lulus dari sekolah adalah kejadian B. Jadi kejadian A maksud saya. Jadi supaya kita bisa masuk universitas, kita harus terlebih dahulu menamatkan sekolah kita atau lulus dari sekolah. Ilustrasinya mungkin seperti itu. Kali ini kita kembali ke dadu, karena dadu adalah salah satu contoh yang tidak begitu susah dan namun tidak begitu gampang, karena yang paling gampang kita bisa menggunakan sebuah uang logam, atau yang paling susah yang agak sedikit memusingkan angkanya menggunakan kartu bridge. Namun itu terlalu banyak. Sebuah dadu dilempar satu kali, tentukan peluang munculnya mata dadu ganjil dengan syarat kejadian mata dadu prima lebih dahulu. Oke, sebenarnya ini ada kesalahan karena dilempar tentu tidak sekali ya. Yang pertama, peluang munculnya mata dadu prima. Kita pertama melempar dadu, kita hitung peluang munculnya mata dadu prima. Setelah itu kita lempar lagi dadunya sekali dan hitung peluang munculnya mata dadu ganjil. Maka peluang sampelnya itu 6. Itu sebagai munculnya angka prima. Angka prima ada 3, 2, 3 di sini. Berarti kejadian A atau NA nya ada 3. Dan B munculnya angka ganjil. Atau ya ada 3 juga, 1, 3, 5, berarti banyaknya B atau kejadian B adalah 3. Saya masukkan ke rumus. Kita cari terlebih dahulu peluang A nya 1/2, kemudian masuk ke rumus. Peluang B ketika A terpenuhi sama dengan peluang A irisan B dibagi peluang A sama dengan 1/4. 1/4 mungkin agak sedikit dipertanyakan. 1/4 itulah peluang A irisan B. Bagaimana 1/4? Kita kembali di slide sebelumnya. Nah, peluang dua kejadian saling bebas, karena peluang yang menghasilkan dadu prima dan dadu ganjil tadi saling bebas juga. Seperti ini, kita tinggal kalikan. Karena peluang A nya 1/2 dan juga peluang B 1/2, maka peluang A irisan B adalah 1/4 dibagi dengan peluang A yang bernilai 1/2, maka hasilnya adalah 1/2. Oke, sekian dari saya. Semoga yang disampaikan dapat bermanfaat bagi yang menonton, dapat menambah ilmu dan pengetahuan kalian semua. Saya Dimas Sudasatriani pamit undur diri.
Selamat Salam ilmu, selamat malam. Salam ilmu pengetahuan.